بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Hidayah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga rahmat Allah, hidayah Allah selalu menghampiri kita setiap hari, dan dengan sebab itu kita terjaga iman, Islam, akidah kita terus berada di atas Islam, terus berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah tantangan tentang manuskrip Sana'a. Manuskrip Sana'a. Dengan ditemukannya manuskrip Sana'a, orang-orang murtadin, orang-orang non-muslim mengatakan bahwasanya dengan ditemukannya manuskrip Sana'a ini gugurlah keilahian agama Islam ini, gugurlah kemurnian Al-Quran begitu. Tapi sebelum saya membahas itu, saya ingin membahas tentang bagaimana kenapa gitu Al-Quran itu diserang, atau kenapa umat Islam itu diutak-atik atau tidak senanglah terhadap umat Islam gitu. Ada beberapa alasan ketika saya menganalisis salah satunya saya membuat tabel terlebih dahulu. Misalkan ini Islam, non Islam. Oke. Kurang besar saya bisa. Ini Islam, non-Islam. Agama Islam ini sangat berbeda dengan agama yang lain. Agama yang lain sangat berbeda sekali. Agama Islam ini adalah agama satu-satunya yang menyatakan Tuhan itu Esa. Agama yang menyatakan Tuhan itu Esa. Esa itu artinya tunggal. Tuhan itu Esa. Dia yang tunggal, yang tidak ada mendampinginya apapun. Dia mau ini, dia mau itu, mau menciptakan ini, mau menciptakan itu, terserah. Tidak ada yang menekan, tidak ada, pokoknya Esa. Apa yang dia inginkan, apa yang Tuhan inginkan itu adalah kehendak dirinya. Sedangkan agama yang lain tidak. Agama yang lain secara umum pokoknya yang non Islam itu menyembah banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Menyembah banyak Tuhan, atau bahkan dijadikan Tuhan. Dia Tuhannya satu, tetapi dijadikan pelantara, dan itu menjadikan doktrin bagi agamanya bahwa untuk menyembah Tuhan, menyembah itu dulu begitu. Tapi Islam tidak. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa dan menyembah langsung, tidak menggunakan perantara-perantara yang lain. Yang kedua, firman atau kalam dijadikan petunjuk. Agama Islam mempunyai kitab pedoman yang namanya Al-Quran, dan itu adalah kalam Allah, firman Allah. Dan kalam Allah itu, firman itu dijadikan petunjuk, bukan dijadikan sebagai Tuhan. Jadi agama Islam itu, orang Islam itu menyembah zat yang memiliki kalam tersebut, yang memiliki, bukan kalam yang disembah. Al-Quran tidak disembah, tetapi dijadikan sebagai petunjuk. Berbeda dengan agama yang lain. Agama yang lain
Ya, ada yang menyatakan bahwasanya dia adalah firman. Firman adalah Tuhan, maka dia membawa firman harus disembah. Begitu. Jadi ada yang menyembah firman. Firman disembah. Pada dirinya ada firman. Ya, pada dirinya ada firman. Dia adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Berarti dia itu adalah Tuhan. Ini. Ya, ini yang merepotkan. Jadi di dalam Islam firman itu tetap firman adalah kalam Allah. Kalam Tuhan, tetapi tidak disembah. Kita menyembah adalah yang pemilik firman tersebut. Firman-nya itu dijadikan sebagai petunjuk, seperti itu. Petunjuk dalam kehidupan, karena memang itu adalah perintahnya, dan itu tujuan firman itu diturunkan agar manusia itu tertunjuki, begitu. Yang ketiga, Rasul, utusan. Seorang utusan tetaplah seorang utusan. Dia adalah manusia. Hanya berbedanya adalah diberi kelebihan yang khusus, ya. Kemudian diberikan amanah yang besar untuk menjelaskan apa keinginan dari Tuhan tersebut. Begitu. Berbeda dengan agama yang lain. Agama yang lain menjadikan utusan itu Tuhan. Ya. Padahal Rasul atau utusan itu adalah sama seperti manusia, makan, minum, ya, terkadang sakit, bahkan meninggal. Kalau utusan dengan sama dengan zat Tuhan itu sangat melecehkan zatnya Tuhan. Ya, masa Tuhan makan, masa Tuhan minum, masa Tuhan menikah, masa Tuhan mati, kan seperti itu. Kalau zat itu melekat pada diri, zat manusia itu melekat pada diri Tuhan, ketika mati Tuhannya ikut mati tidak? Kan begitu. Itu pertanyaannya kan. Kalau utusan itu mati, kemudian di situ ada zat Tuhan, berarti Tuhannya mati tidak? Nah, ini kan yang jadi membingungkan. Ya, yang ini jadi membingungkan. Ya. Oh, yang mati Tuhannya, yang mati zatnya aja, Tuhannya mati tidak? Kenapa Tuhannya harus menempel begitu? Kenapa harus menempelnya ke satu orang? Jangan-jangan saya juga Tuhan dong, ada ditempelin zat Tuhan. Ya, mengapa pengklaimannya hanya kepada orang tersebut? Gitu. Mengapa hanya pengklaimannya hanya kepada orang tersebut, sedangkan orang tersebut tidak mengatakan bahwasanya saya ini Tuhan dan sembahlah saya? Tidak seperti itu di dalam kitab-kitab manapun, ya. Begitu. Jadi di dalam Islam Rasul adalah Rasul. Seperti halnya saya raja, misalkan seorang raja mengutus panglima ke medan perang. Apakah panglima itu, meskipun panglima itu mempunyai otoritas penuh di medan perang, mau dia begini, mau dia begitu, strategi yang ini terserah dia, apakah dia tetap disebut raja? Bukan, dia tetap aja panglima. Yang menyuruh adalah raja, dia adalah utusan raja, tidak disebut dengan raja, karena dia adalah hanya utusan, hanya sebagai panglima, gitu. Ya. Jadi inilah perbedaannya. Kenapa agama Islam dikorek-korek gitu, diutak-atik untuk mencari sebuah kelemahan. Ingat bahwasanya agama Islam ini adalah agama satu-satunya yang menyatakan Tuhan itu esa. Sedangkan agama yang lain pola penyembahannya itu sama. Apa itu? Menyembah makhluk. Sama, mau agama ini mau agama itu, cara penyembahannya berbeda, tetapi polanya sama, menyembah makhluk. Itulah ya. Karena kita masuk ke materi tentang manuskrip Sana'at. Ada pernyataan bahwasanya dengan ditemukannya manuskrip Sana'at, gugurlah keilahian dan kemurnian Al-Quran, karena di dalam manuskrip Sana'at itu terdapat coretan yang disebut dengan lower text gitu ya. Terdapat coretan, kemudian diganti dengan ayat yang lain yang bunyinya sama dengan ayat yang sekarang. Ya, dan mereka pun tidak memberitahukan ayat yang mana begitu. Cuman hanya ada coretan, kemudian di situ ada istilahnya yang satu dicoret kemudian diganti dengan ayat yang lain. Ini menunjukkan ini ada pergantian pada suatu ayat tersebut. Padahal mereka pun tidak tahu ayat yang mana yang diganti begitu.
Oke, saya jelaskan dulu. Manuskrip Sana itu di Yaman, ditemukan 1972. Menurut penelitian, manuskrip Sana ini sudah ada sejak abad 7 dan 8. Abad 7 dan 8. Abad 7 dan 8 ini diperkirakan rentan waktu, kalau kita ubah ke Masehi, abad 7 ini adalah 600 sampai 699. Ya. Sedangkan abad 8 699 sampai 799 Masehi. Ini rentan waktunya, ya. Rentan waktunya. Kita tarik ke sini zaman khulafah. Zaman khalifah. Apa khulafah ya? Khulafah Rasyidin. Para pemimpin yang tertunjuki. Pertama Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu awal mula memimpin ya 632 sampai 634. Kemudian Umar bin Khattab 634 sampai 644. Kemudian Utsman bin Affan, ya, 644 sampai 655. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi begini, kitab Al-Quran itu bisa disinergikan dengan sejarah, dengan turunnya ayat tersebut, dengan asbabun nuzul ayat tersebut, dengan kejadian-kejadian tersebut, bisa disinergikan dengan ilmu, bisa ilmu sains, bisa disinergikan dengan akal, dengan logika. Ini namanya Quran atau kitab yang lengkap. Itu yang disebut dengan kitab yang lengkap itu. Ya, jadi semua segi, baik ilmu, baik sains, baik sejarah itu bisa mencakup semua. Yaitu namanya kriteria atau sifat yang disebut dengan kitab yang sempurna itu seperti itu. Apa kitab yang lain seperti itu? Wallahu alam, saya nggak tahu. Karena belum ada kajian sejarah ya dalam kitab-kitab yang lain, belum ada kajian ilmu dalam kitab-kitab yang lain, hanya di dalam Islam. Ali bin Abi Thalib 655 sampai 660. Perhatikan rentan waktu dengan ini semua Masehi ya. Ini semua Masehi. Di dalam manuskrip itu dikatakan ini sudah ada sejak zaman abad 7 dan 8. Abad 7 ini rentan waktunya 600 sampai 699, abad 8 699 sampai 799. Lihat sini ya. Ini tuh sudah ada sejak mendekati ya. Berarti ini ditulis itu sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin, manuskrip Sana itu. Dan ini masuk kepada zamannya Utsman. Berarti masih hadir di zamannya Utsman. Maka pada saat itu Utsman bin Affan membuat standarisasi Al-Quran. Kenapa membuat standarisasi Al-Quran? Ya.
biar terpola, biar tidak terpecah-pecah. Jangan sampai Al-Quran ini hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Maka Islam ini disebut rahmatan lil alamin, universal. Islam itu agama yang harus dipahami oleh orang Arab, oleh non Arab. Maka Utsman membuat standarisasi agar Al-Quran ini dipahami oleh orang banyak, ya, oleh orang banyak dengan bahasa yang mudah. Maka Utsman membuat standarisasi dan menggunakan bahasa Quraisy. Kenapa? Karena pada saat ayat itu turun menggunakan bahasa Quraisy, dan bahasa Quraisy itu adalah bahasa yang sangat mudah digunakan sampai sekarang. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang purba, yang dari zaman dulu sudah digunakan sampai sekarang. Maka ini keotentikan Al-Quran itu, ya, bahasa Quraisy digunakan. Yang sekarang bahasa Al-Quran itu yang kita baca adalah bahasa Quraisy, yang bahasa dipahami oleh orang Quraisy, dan cara memahaminya itu sangat mudah, sangat mudah. Maka Utsman bin Affan membuat standarisasi agar Al-Quran itu bisa dipahami secara mudah, ya, gitu. Jadi manuskrip Sanaan ini karena dia tidak berguna atau ada kesalahan atau mengikuti standarisasi, maka dia tidak digunakan lagi. Maka dia disimpannya di lonteng, ya, dia disimpannya di gudang, tidak digunakan lagi karena memang pada saat itu sudah ada standarisasi, begitu, ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan acuan, ya, tidak bisa dijadikan acuan bahwasanya manuskrip Sanaa ini adalah Al-Quran yang harus menjadi pegangan, bukan. Ya, mereka mencatat, kemudian pada saat itu sudah ada standarisasi, maka tidak digunakan lagi, begitu. Bagaimana dengan coretan-coretannya? Itulah kemurnian Al-Quran. Itulah kemurnian Al-Quran. Ketika seseorang itu, nih, Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya, sesungguhnya kami, ya, menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Artinya Allah Subhanahu wa taala melibatkan semua, baik melibatkan para malaikat, melibatkan makhluk-makhluk Allah, manusia, ya, untuk menjaga Al-Quran itu. Dengan cara apa? Menghafal. Menghafal. Dan menghafal pun tidak sendirian. Menghafal itu perlu guru. Ya, ketika dia setoran ingin mengetes hafalannya, dia panggil gurunya. Dan gurunya mendengarkan. Apabila ada kesalahan maka dikoreksi kesalahan yang tersebut. Begitu juga dalam manuskrip Sanaa. Ya, orang-orang pada zaman dulu di Yaman itu menulis Al-Quran. Kemudian ketika ingin dibukukan, ya, dia menyetorkan betul tidak, ya, betul tidak bacaan ini. Maka ketika dikoreksi, oh ini bacanya salah, bukan begini. Sebab di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang sama, terkadang kalimat sama akhirnya beda, ada yang awalan yang pertamanya sama akhirnya beda, ada yang awalannya berbeda, pertamanya beda, ya, akhirnya sama, atau sebaliknya akhirnya berbeda, awalannya sama, ya. Maka ada coretan-coretan itu bukan menandakan bahwasanya itu diganti, bukan. Itu ada koreksian kalau bacaannya itu salah, tidak sesuai dengan apa yang diturunkan. Jadi begitu. Jadi artinya terselip, ya, terselip. Misalkan begini. Ada orang yang mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang mengatakan auzubillahi minasyaitonirrahim. Nah, ni rajim, ni rahim itu kan hampir mirip. Ketika orang mengatakan auzubillahi minasyaitonirrahim, kamu salah. Harusnya ni rajim. Nah, sah tidak seperti itu? Sah. Logis tidak ketika ada hal seperti itu? Logis lah. Ya, jadi kesalahan itu bukan pergantian, tetapi kesalahan tulis yang harus memang tulisannya itu tidak betul. Yang betul ayat yang berikutnya seperti itu, ya. Jadi jangan menyatakan bahwasanya coretan itu adalah Al-Quran diganti oleh tangan-tangan manusia. Tidak, itu tidak membuktikan.
Ya, tidak membuktikan, itu hanya asumsi. Ya. Bagaimana ketika saya mengatakan yang saya katakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrahim. Ketika orang mendengarnya, oh salah, kamu bukan begitu bacaannya, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, berarti dicoret. Oh begitu. Zaman dulu tidak ada penghapus. Zaman dulu tidak ada tipek. Jadi dikorek-korek terus, diganti. Nah, seperti itu. Jadi pemahamannya ya. Kepada kaum muslimin ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita jangan ragu terhadap Al-Qur'an ini. Yakinlah bahwasanya Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an yang kita baca sekarang adalah Al-Qur'an di mana sama ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perubahan sama sekali. Hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mempelajari Al-Qur'an di dalamnya itu yang mengatakan hal demikian. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.